Selamat malam para penonton Unseen. Selamat datang. Gila, gue kangen banget ya sama nge-MC. Kayaknya udah lama banget, gue hampir 2 tahun udah gak pernah MC off air lagi. Sekalian iklan gak apa-apa ya. Jadi buat kalian yang punya wedding atau acara atau apapun itu, bisa kontak email atau WhatsApp ke nomor manajer gue. Karena gue kangen banget main MC. Oke, di episode Unseen kali ini kita mau berbicara, sebenarnya gini, di episode sebelumnya kita kan pernah membahas masalah beberapa permainan yang mirip banget sama Squid Game ya. Ini permainan Squid Game tapi ala Indonesia dan ala beberapa negara. Nah di situ ada satu hal yang gue bahas yaitu tentang boneka. Dan gue juga sempat nanya ke kalian bahwa mau dibahas gak nih boneka Annabelle atau Chucky? Nah buat kalian yang belum nonton episode kemarin, bisa nonton dulu. Jadi biar nyambung. Di mana linknya? Di atas biasanya. Yang disuges. Atas mana ya? Ya situlah pokoknya. Ya oke. Jadi kali ini kita lanjutin dari kisah sebelumnya ya. Jadi masih tentang sebuah boneka atau ya bisa dibilang benda, boneka atau apapun itu gak cuman hanya cewek doang, tapi kadang-kadang cowok juga punya. Emang cowok main boneka? Hah? Ada ya, robot-robotan kali ya? Ya, tapi kayaknya lebih serem kalau bonekanya bentuknya orang, bayi gitu. Kalau cowok main Barbie gimana? Ya gimana? Boleh gak? Boleh aja sih. Ya, boneka. Nah ini yang akan kita bahas. Kenapa sih kok boneka sering banget ada cerita yang aneh-aneh. Dari yang tiba-tiba nengok sendiri. Terus tiba-tiba gerak sendiri. Terus ada juga yang pokoknya macam-macam deh gitu. Nah buat kalian yang punya pengalaman boleh di-share. Boleh di kolom komentar sini ya. Nanti kita akan bahas. Terus nanti juga mungkin akan gue posting juga komentar kalian yang menurut gue itu emang pengalaman pribadi bukan ngarang ya. Tapi kita next episode mau kita bacain loh komen-komen yang seram. Bentar. Lo ngomong apa? Nih gue buka. Tapi next episode kita bakal bacain komen-komen yang kreatif, yang menarik buat dibaca, kayak cerita seram sedikit-sedikit juga gak apa-apa, yang penting menarik aja buat kita gitu. Oke. Nanti kita pin, kita bacain. Kita bacain. Dan kemarin juga kita sempat mau bacain email ya. Iya. Tapi rata-rata yang di email ceritanya benar-benar singkat banget. Ya, jadi durasinya gak nyampe. Jadi buat kalian yang punya cerita tolong ditulis lagi lebih panjang lagi. Jadi lebih enak secara durasi, itu aja sih. Siapa tahu kalian bisa jadi penulis horor. Oke. So kita mau ngebahas tentang boneka. Nah untuk episode kali ini, jadi yang jadi juara siapa kemarin? Yang paling banyak komentarnya? Annabelle ya? Oke, ini dia ceritanya ya. Ini kisah nyata sebuah boneka terkutuk, Annabelle. Ini gue ceritain dulu. Ini gue dapat dari Kaskus ya di threadnya. Pada tahun 1970-an seorang ibu belanja di sepanjang jalan lalu masuk ke sebuah toko dan membeli boneka Anne yang compang-camping berukuran besar sebagai hadiah untuk ulang tahun putrinya yang bernama Donna. Pagi Donna. Ingat gak iklan itu? Hah? Olah Ramlan ya? Masih muda banget doi ya. Sekarang juga awet muda dia. Masih cakep. Setiap ada nama Donna tuh gue selalu inget doi. Pagi Donna. Semenjak hari itulah salah satu kasus paranormal paling aneh bermula. Keantikan Annabelle begitu buruk sampai-sampai sekarang dia terkunci dalam kotak kaca pelindung di museum gaib agar tak lagi meneror orang-orang. Kejadian ini merupakan kasus yang mengerikan yang diselidiki oleh penyidik paranormal terkenal Ed dan Lorraine Warren pada tahun 1970-an. Seorang pendeta telah menghubungi Ed dan mengatakan kepadanya tentang 3 perawat muda yang mengalami fenomena menakutkan di rumah mereka. Hal-hal aneh terjadi sampai kemudian mereka menghubungi gereja untuk meminta bantuan.
Pihak gereja lalu menghubungi keluarga Warren dan penyelidikan pun dimulai. Gangguan ini dimulai dari sebuah rumah ketika para gadis perawat yang menyewa rumah tersebut yang terdiri dari Donna, Lou, dan Angie menemukan sepotong permen coklat misterius tertinggal di ruang tamu. Padahal tak satu pun dari mereka telah membeli coklat dan mereka bingung bagaimana itu bisa ada. Lalu pesan-pesan aneh sering ditemukan dengan tulisan tangan seorang anak kecil tertulis di atas kertas. Ada lagi benda yang sering berpindah-pindah, tidak pernah ditemukan di tempat yang sama. Tampaknya seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang mendiami rumah tersebut bersama para gadis yang ketakutan. Setelah sebulan ditemani dengan kejadian-kejadian yang tidak biasa, gadis-gadis tersebut memutuskan bahwa mereka membutuhkan bantuan. Mereka menyelidiki sejarah rumah yang mereka tempati dan juga menghubungi media serta orang-orang setempat. Mereka menemukan bahwa sebelum rumah tersebut dibangun di atas tanah lapang, seorang gadis muda bernama Annabelle meninggal di tempat tersebut. Annabelle dulu suka sekali bermain di lapangan. Saat tersebut adalah saat paling bahagia baginya dan jiwanya tidak pernah meninggalkan tempat itu. Orang-orang dan media setempat menjelaskan bahwa roh kecil Annabelle itu masih ada dan ada kaitannya dengan kejadian-kejadian aneh sebulan terakhir bersama dengan para gadis-gadis itu alami. Sebelumnya pada suatu saat memang ada sempat kejadian di mana Annabelle bertanya kepada Donna dan temannya, apakah dia bisa tinggal bersama mereka dengan pindah ke boneka yang ibu Donna memberikannya untuk Donna ketika ulang tahunnya. Tidak tahu harus berbuat apa lagi, gadis-gadis tersebut menjawab iya dan akhirnya bahkan boneka tersebut dinamai Annabelle. Gadis-gadis berpikiran bahwa Annabelle hanyalah boneka lucu yang tidak berbahaya dan sering ditinggalkan di tempat tidur di pagi hari atau bertengger di sofa ruang tamu. Namun setelah kembali pulang dari pekerjaan, tampaknya mereka seolah-olah melihat bahwa boneka tersebut telah berpindah tempat dari tempat yang sebelumnya ditempati. Pada awalnya mereka hanya sekedar melihat tangan dan kaki boneka berada dalam posisi yang berbeda. Namun seiring waktu, Annabelle mulai berpindah-pindah dari ruangan satu ke ruangan yang lain. Gadis-gadis yang pulang kerja pada malam hari tersebut sekarang menemukan Annabelle tengah duduk di kursi dekat pintu depan atau berlutut di lantai. Di lain waktu, mereka menemukan Annabelle duduk di sofa, meskipun dia pada awalnya berada di kamar Donna. Ada lagi pengalaman dari Lou. Lou berteman dengan Donna dan Angie, ya, dan telah bersama mereka sejak hari boneka itu tiba. Lou tidak pernah menyukai boneka itu dan pada beberapa kesempatan memperingatkan Donna bahwa boneka itu jahat dan lebih baik menyingkirkannya. Tapi Donna terlalu menyukai boneka itu dan lebih tidak memperdulikan peringatan Lou. Keputusan Donna ternyata adalah kesalahan besar. Lou terbangun di suatu malam dari tidur nyenyaknya dan panik. Sekali lagi ia bermimpi buruk. Hanya saja kali ini entah bagaimana segala sesuatunya tampak berbeda. Seolah-olah ia terjaga tetapi tidak bisa bergerak. Dia melihat sekeliling ruangan tapi tidak bisa melihat sesuatu dan kemudian hal itu terjadi. Dia melihat ke bawah ke arah kakinya dan dia melihat Annabelle. Boneka itu mulai perlahan-lahan meluncur di kakinya, pindah ke dadanya dan kemudian berhenti. Dalam hitungan detik boneka itu mencekiknya, lumpuh dan terengah-engah. Sampai ketika dia sesak nafas, Lou pingsan. Lou terbangun keesokan harinya dan yakin itu bukan mimpi. Lou bertekad untuk melepaskan diri dari boneka dan roh yang mendiaminya. Dia tidak tahu ada satu lagi pengalaman buruk yang akan menimpanya. Setelah mempersiapkan untuk perjalanan besok hari, Lou dan Angie tengah membaca peta di rumahnya. Suasana tampak sepi. Tiba-tiba suara gemerisik datang dari kamar Donna. Lou bertekad untuk mencari tahu siapa atau apa itu. Mereka diam-diam berjalan ke depan pintu kamar tidur
Dia menunggu suara itu berhenti sebelum masuk dan menyalakan lampu. Ruangan itu kosong, kecuali ada Annabelle yang berada di lantai di sudut kamar. Lu menjelajahi ruangan, tapi tak melihat ada yang aneh. Tapi saat ia mendapati dirinya dekat dengan boneka tersebut, dia merasa seperti ada seseorang yang berada di belakangnya. Dengan cepat ia berputar dan menyadari bahwa tidak ada orang lain di sana. Kemudian dalam sekejap ia menemukan dirinya terluka di bagian dada dan berdarah. Kemeja tampak berlumuran darah dan saat membuka kemejanya ada 7 tanda cakaran yang berbeda di dadanya. 3 berbentuk vertikal dan 4 berbentuk horizontal. Semuanya panas seperti luka bakar. Goresan ini sembuh dengan segera. Setengah hilang pada hari berikutnya dan sepenuhnya hilang di hari kedua. Setelah kejadian ini, Donna percaya bahwa di dalam boneka itu ada yang tidak beres. Lalu mereka menghubungi gereja dan bertemulah mereka dengan Ed dan Lorraine Warren. Setelah beberapa hari yang melelahkan, Ed dan Lorraine Warren tiba di rumah Donna dan temannya untuk memulai menangani kasus tersebut. Oke girls, saya ingin mendengarkan keseluruhan cerita. Siapa yang bisa memberitahu saya? Saya bisa, kata Donna. Baiklah, Lou, Angie silakan menambahkan jika ada yang kurang. Ed mengarahkan Lou dan Angie merupakan teman-temannya Donna. Ada 2 cerita, kata Donna. Yang pertama dimulai awal minggu ini bersama Lou. Yang mungkin itu bukan perihal tentang Annabelle. Tapi Donna yakin dan percaya bahwa keduanya itu berhubungan dengan Annabelle. Siapa Annabelle? Ed segera bertanya. Dia milik Donna. Dia bergerak. Dia hidup, tapi tidak. Saya tidak berpikir dia masih hidup. Dia ada di ruang tamu, kata Angie, sambil menunjuk ke seberang meja di sana. Annabelle duduk di sofa. Lorraine melihat ke arah ruang tamu. Apakah kalian berbicara tentang boneka itu? Benar, jawab Angie. Bonekaan yang besar dan compang-camping itu Annabelle. Dia bergerak. Ed bangkit dan berjalan ke ruang tamu untuk memeriksa boneka tersebut. Ukurannya besar dan berat. Syukuran anak umur 4 tahun. Annabelle tertuduk di kursi sofa dengan kakinya yang menjuntai. Matanya yang hitam menatap ke arahnya sementara senyumnya yang suram melengkung pucat. Setelah melihat boneka itu dengan tanpa menyentuhnya, Ed kemudian kembali ke dapur. Dari mana boneka itu berasal? Ed bertanya kepada Donna. Itu hadiah, Donna menjawab. Ibuku memberikannya kepada saya ketika ulang tahun terakhir saya. Apakah ada alasan mengapa dia membelikan boneka? Ed ingin tahu. Tidak, itu hanya sekedar untuk hiasan, jawabnya. Oke, Ed melanjutkan. Kapan pertama kali Anda mulai mengalami keanehan-keanehan? Sekitar setahun yang lalu, jawab Donna. Boneka itu mulai bergerak di sekitar rumah dengan sendirinya. Maksud saya bukan bangkit atau berjalan-jalan atau hal seperti itu, tapi ketika kita pulang kerja boneka itu sudah tidak berada di tempat semula. Jelaskan bagian itu kepada saya sedikit lebih detail, pinta Ed. Setelah saya mendapatkan boneka itu, ketika ulang tahun saya, Donna menjelaskan. Saya menaruhnya di tempat tidur saya. Setiap pagi setelah tempat tidur dibereskan, kedua tangannya berada di sisi-sisi tubuhnya dan kakinya lurus seperti dia sedang duduk di sana sekarang. Tapi ketika kita pulang ke rumah di malam hari, lengan dan kakinya menjadi berbeda posisi. Misalnya, kakinya menjadi menyilang di pergelangan kaki atau lengan yang akan dilipat di pangkuannya. Setelah seminggu lebih, hal ini membuat kami curiga. Jadi untuk mengujinya, saya sengaja menyilangkan tangannya dan kakinya di pagi hari untuk melihat apakah boneka itu benar-benar bergerak. Dan tentu saja, malam hari ketika kita datang kembali ke rumah, lengan dan kakinya berubah ke posisi awal. Ya, tapi lebih dari itu, tambah Angie. Boneka tersebut juga berpindah kamar dengan sendirinya. Kami datang ke rumah satu malam dan boneka Annabelle sedang duduk di kursi dekat pintu depan, sedang berlutut. Yang lucunya adalah ketika kita mencoba untuk membuat boneka tersebut berlutut, kami hanya membuatnya terjatuh. Tidak bisa membuatnya berlutut lagi. Di lain waktu kami menemukan dia, Annabelle, duduk di sofa. Meskipun ketika kami meninggalkannya di rumah di pagi hari, boneka itu berada di kamar Donna dengan pintu tertutup. Ada lagi, kata Lorraine. Iya, kata Donna. Ada catatan kecil dan pesan yang tertinggal. Tulisan tangan seperti dibuat oleh seorang anak kecil. Apa pesan itu? Ed bertanya.
Pesan itu tak berarti apa-apa bagi kami, seperti menuliskan help us atau help Lou. Semacam itu, jawab Donna. Ed dan Lauren lantas saling berpandangan. Keluarga Warren setelah berbicara dengan Donna, Angie, dan Lou sampai pada kesimpulan bahwa boneka itu sendiri sebenarnya tidak dirasuki, tetapi dimanipulasi oleh kehadiran roh. Roh itu tidak merasuki benda mati seperti rumah atau mainan, tapi mereka merasuki manusia. Roh halus dapat menempelkan dirinya sendiri ke suatu tempat atau objek, dan inilah yang terjadi pada Annabelle. Roh halus ini memanipulasi boneka dan menciptakan ilusi bahwa boneka itu hidup untuk mendapatkan pengakuan. Sesungguhnya roh halus itu tidak ingin tinggal melekat pada boneka, ia ingin merasuki manusia. Oke, ini Ed sama Lauren ya fotonya. Roh halus pertama-tama mulai menggerakkan benda-benda di sekitar apartemen dengan cara teleportasi untuk membangkitkan rasa ingin tahu penghuni dengan harapan bahwa mereka akan memberikan respon. Lalu seperti yang telah kita duga, penghuni melakukan kesalahan dengan membawa media Annabelle ke apartemen untuk berkomunikasi. Sebentar, ini membawa media itu apa ya? Maksudnya bukan ya membawa media itu boneka itu kan maksudnya kan? Dia nggak bawa boneka itu ke apartemen. Ya. Tapi kan katanya kan tadi kan emang yang dibahas kan anak kecil si mereka siapa tadi si Lou. Ya itu kan boneka untuk Donna. Nah si Donanya kan jadi si Annabelle itu ngomong sama Donna kan. Katanya kalau misalnya boleh nggak apa ikut sama kalian gitu. Cuma Donnanya nggak tahu harus bahas apa jadi dia iyain aja namanya anak kecil sih. Dia masuk ke bonekanya. Itu dia seremnya di situ ya. Anjing apaan tuh? Apaan tuh sumpah? Nis? Oh ada adik gue, kaget gue ada suara bersin tiba-tiba. Oke, kita lanjut. Maka dari itu roh tersebut sekarang dapat berkomunikasi melalui boneka. Membuat para gadis ini ketakutan, bahkan diberi izin oleh Donna untuk menghantui rumahnya. Setelah itu kejadian-kejadian aneh pun terjadi melalui gerakan aneh dari boneka itu, menuliskan teks-teks atau tulisan-tulisan, darah, dan akhirnya bahkan menyerang Lou dengan meninggalkan tanda luka. Tahap selanjutnya dari fenomena ini adalah dengan merasuki para penghuni rumah. Seandainya kejadian-kejadian ini berlangsung 2 atau 3 minggu lagi, roh halus akan sepenuhnya merasuki mereka dan satu persatu penghuni rumah akan dibuatnya terbunuh. Pada akhir investigasi, suami istri meminta Pastor Cook untuk memberkati rumah tersebut atas permintaan Donna dan sebagai tindakan pencegahan lebih lanjut terhadap fenomena yang pernah terjadi di rumah mereka. Wow, ini sebenarnya ceritanya masih panjang ya, dan sebenarnya dari film Annabelle-nya juga itu udah cukup serem banget, dan berarti film Annabelle itu diangkat dari ini ya, based on true story ya. True story ya. Kalau pandangan gue sendiri sih ya, gue nggak pernah ngelihat boneka. Oke, gini. Mungkin kalau ngeliat boneka waktu kecil, gue memang takut sama boneka. Jujur, gue emang takut sama boneka karena gue ngerasa kayak kok matanya melotot terus gitu. Apalagi boneka-boneka bayi tuh yang rambutnya botak, yang bahannya dari karet gitu, yang segedenya segini nih. Itu kan serem banget ya. Gak tau waktu kecil sih gue takut ya. Karena gue gak mau main boneka gitu. Cuman di lingkungan gue, sepupu-sepupu gue yang lain yang umurnya di bawah gue atau di atas gue itu banyaknya cewek kan. Jadi ngeliat mereka main boneka, kadang-kadang bonekanya ditaruh sembarangan aja gitu. Kalau gue sih ngeliatnya takut. Selain takut karena bentuknya, ya gue takut nyaman aja gue main boneka. Enggak itu bercanda. Tapi kakak gue pernah loh. Dia kan sekarang baru punya bayi kan. Jadi di rumahnya terus jadi ya punya bayinya perempuan, jadi banyak boneka-boneka gitu lah, kalau dipencet bunyi gitu. Oh iya, boneka yang dipencet bunyi. Kan anak kecil kan suka kan. Sekali waktu dia malam-malam udah boleh tidur, dia lagi nonton YouTube katanya sampai jam 2-an lah. Terus dia taruh di bawah tuh bonekanya. Sendiri. Terus tadi pas lagi gue berangkat ke yang bengkel tadi, dia gue tahu nama dia kan sembari ngebahas ini kan. Terus kayak dia, lo harus tahu kata dia. Kenapa? Apa lo tahu kan mainan piano-pianoan yang punya Ralin kata dia. Iya. Dia tahu kenapa? Bunyi. Dan bunyinya bukan cuma satu nada doang. Kalau satu nada kan berarti kan konslet kan. Itu kayak ada nadanya.
Dan itu kan harus dipencet. Oke. Iya, maksudnya kayak gitu-gitu memang ternyata nggak dipungkirin ada ya gitu. Sebenarnya gue kalau misalnya dibilang gue percaya nggak percaya, awalnya gue nggak percaya. Awalnya dulu gue nggak percaya gitu. Tapi gue percaya sama kakak lo karena sahabat gue, dia nggak mungkin bohong karena dia dari kecil emang penakut. Iya, dari kecil memang Dari kecil penakut. Gue dari kecil emang penakut. Jadi dan dia juga sebenarnya sensitif sebenarnya. Iya. Tapi dia denial. Gitu. Yang gue inget adalah waktu itu bokap lo sempet beli topeng dari Bali. Iya, ada barong, 2 topeng barong. Itu keren banget sih menurut gue. Tapi gue nggak tahu kenapa ketika itu udah dipajang di rumah lo, itu kakak lu tuh jadi lebih sering mimpi buruk katanya. Iya. Sampai kebangun-bangun terus kan gitu. Dan pernah berisik juga di garasi dan gak tahu apa kita itu berisik. Ya kalau berisik di garasi, ya kita positive thinkingnya itu kan rumah lu kan gede, ada tanaman, ada halaman kan, yang mungkin aja bisa kucing, musang gitu. Cuman kalau udah piano dimainin, boneka bunyi sendiri, ya mikir-mikir konslet kali ya. Ya sudah, itu dia boneka Nabil yang kita bahas pada episode kali ini. Buat kalian yang punya pengalaman seru. Kok seru? Nggak seru sih sebenarnya. Buat kalian yang punya pengalaman serem kayak gini yang berhubungan sama boneka yang mirip kayak Nabil atau apapun itu, boleh tulis di kolom komentar. Atau kalian punya cerita sendiri yang bisa diceritain secara lebih panjang dan mungkin cerita kalian akan gue bacakan. Kalian bisa kirim aja cerita kalian ke fadipotret@gmail.com atau kontak di Instagram kita @fadipotret. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Selamat malam.